Hai, saya Irene Sartika, peserta Lasar CPNS KDOD Lan Samarinda, Angkatan 17 dengan nomor daftar hadir 16. ASN adalah aset dalam pelayanan publik dan bersama negara hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di seluruh negeri tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu, sebagai sumber daya, ASN harus dikelola dengan baik sesuai dengan hak dan kewajibannya. Maka dari itu, pembahasan kali ini adalah manajemen aparatur sipil negara yang tidak lain adalah sumber daya manusia yang dikaryakan oleh negara sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Manajemen ASN digalang sebagai misi menuju visi Indonesia 2045, satu abad Indonesia, dalam salah satu pilar pembangunan yang mencakup pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Di dalamnya terkandung unsur reformasi ketenagakerjaan. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membagi dua jenis pegawai ASN, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). PNS khususnya merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam menjalankan kewajibannya, PNS juga berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Bentuk-bentuk perlindungannya berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang ASN harus menunjukkan sikap beretika. Etika dimengerti sebagai refleksi filosofis tentang moral, lebih dipandang sebagai seni hidup yang mengarahkan kebahagiaan dan kebijaksanaan. Pendekatan kultural yang hanya mengandalkan pada kehendak seorang PNS perlu ditopang atau dikondisikan dengan pengembangan kebijakan, regulasi yang dapat memaksa seseorang PNS untuk beretika. Oleh sebab itu, tersebutlah kode etik dan kode perilaku ASN yang memiliki fungsi pertama sebagai pedoman, paduan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dalam manajemen ASN dikenal juga sistem merit bagi aparatur sipil negara. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya, yaitu kompetensi dan kinerja. Sistem merit adalah sistem yang efisien, efektif, adil, terbuka, transparan, dan bebas dari kepentingan politik, individu, atau kelompok tertentu. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi. Di sisi lain, bad performance mengakui di mana kelemahan juga diberikan bantuan dari organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Tiga hal utama yang dinilai dalam sistem merit adalah kinerja ASN, kompetensi ASN, dan kualifikasinya, sehingga kelak dia akan menjadi ASN yang bersaing dan mendapatkan hak-haknya dalam jabatan. Dalam pengelolaan ASN, dibutuhkan sistem informasi ASN yang merupakan rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Pembangunan dan pemutahiran data dilakukan wajib secara berkala, dilakukan oleh setiap instansi, dan menyampaikannya ke BKN. Sistem informasi ASN berbasis teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yang terpercaya. Sistem informasi penting untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam pengambilan keputusan manajemen ASN.
Salah satu bentuk yang sudah diterapkan dalam banyak instansi adalah penerapan SKP atau sasaran kerja pegawai, di mana di dalamnya tertuang kegiatan tugas jabatan, target, yaitu kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Kemudian ada juga perilaku kerja yang dinilai oleh atasan berupa orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, serta kepemimpinan. Kinerja pegawai ini akan digunakan untuk pengangkatan jabatan, kenaikan pangkat, tunjangan, promosi, dan diklat. Kemudian, jika ada kekurangan, SKP akan menjadi dasar untuk memberikan sanksi atau mutasi. Melalui SKP dapat dinilai bimbingan kinerja yang diperlukan. Bimbingan kinerja adalah suatu proses terus-menerus yang sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung dalam membantu PNS agar mengetahui dan mengembangkan kompetensi PNS dan mencegah terjadi kegagalan kinerja. Kemudian ada pula penghargaan. PNS yang menunjukkan penilaian kinerja dengan predikat sangat baik berturut-turut selama 2 tahun dapat diprioritaskan untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi atau talent pool. Oleh sebab itu, sebagai ASN, seseorang wajib menjaga etika, mengembangkan kompetensi sesuai bidang, dan pendidikan. Sebab negara telah menjamin hak-hak ASN yang mungkin tidak didapatkan dalam profesi lain. ASN harus melayani dengan sepenuh hati, tanggap terhadap zaman, bermoral tinggi, beretika baik dan profesional. ASN yang kompeten dan berkarakter tangguh adalah bukti bahwa negara hadir untuk melayani rakyat dimanapun berada. Demikian saya sampaikan, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.